Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan berbagi kembali video tutorial atau sharing salah satu uji statistika yang sering digunakan ketika kita melakukan analisis non-parametrik. Uji tersebut adalah uji Fisher eksak. Sebagaimana kita ketahui, uji Fisher eksak ini digunakan ketika uji chi-square itu tidak memenuhi syarat. Sebelumnya sudah saya siapkan konsep dari uji Fisher eksak. Uji Fisher eksak merupakan uji alternatif dari uji chi-square yang digunakan untuk analisis korelasi ketika terdapat nilai expected count-nya atau frekuensi harapannya kurang dari 5. Fungsi dari uji Fisher eksak ini yang pertama digunakan untuk uji korelasi atau hubungan antara dua variabel, kemudian digunakan sebagai alternatif dari uji chi-square ketika uji chi-square tentunya tidak memenuhi syarat. Jenis datanya adalah harus data nominal dan data ordinal. Syarat dari uji Fisher eksak, sampelnya itu maksimal di 20 responden. Jadi untuk sampel-sampel yang berukuran kecil dan memiliki tabel kontingensi minimal 2 kali 2 atau lebih. Jadi bisa 2 kali 3, bisa 3 kali 3, bisa 3 kali 5. Contoh kasus dalam penelitian, misalnya seorang peneliti ingin mengetahui hubungan antara jenis kelamin dengan gaya belajar siswa di kelas, seperti itu. Nah, untuk tabulasi data kuesioner uji Fisher eksak ini, respondennya saya masih mengambil syarat dari responden uji chi-square sebanyak 40 responden dengan harapan nanti data ini tidak memenuhi syarat dari expected count-nya, seperti itu, sehingga bisa dilanjutkan dengan uji Fisher eksak. Variabel independennya yaitu jenis kelamin terdiri dari laki-laki dan perempuan. Ada kategorisasi seperti biasa. Kategorisasi 1 untuk laki-laki, kategorisasi 2 untuk perempuan. Kemudian di variabel dependent yaitu variabel gaya belajar ada visual dan ada kinestetik. Jadi seperti biasa kita kategorisasi 1 untuk gaya belajar kinestetik dan kategorisasi 2 untuk belajar visual, seperti itu. Nah, seperti biasa langkahnya sangat mudah. Kita kopikan data yang ada di sel label ini sebanyak 40 responden. Kita copy, kemudian masukkan ke SPSS. Di menu data view kita klik kanan, kemudian paste. Selanjutnya kita ambil data variabel yang kedua, data variabel dependent. Kita sorot ke bawah menggunakan mouse, kemudian kita copy dan kemudian kita paste di data view untuk variabel di sampingnya. Pengisian data view sudah selesai. Kita lanjut ke setting variabel view-nya. Seperti biasa, kita berikan inisial untuk variabel jenis kelamin yaitu JK. Kemudian variabel gaya belajar GB. Di pengaturan desimal kita buat di 0 biar tidak ada angka di belakang koma. Dan labelnya JK adalah jenis kelamin kemudian GB adalah gaya belajar. Nah, di pengaturan value kita klik tanda titik 3. Seperti biasa kita masukkan angka
1, labelnya adalah laki-laki, klik tombol add-nya. Kemudian yang kedua, value 2 kita masukkan untuk label perempuan. Kalau sudah, kita klik OK. Kemudian di value yang di bawahnya, variabel gaya belajar, kita masukkan angka 1, kemudian labelnya 1 itu kinestetik. Kita klik add, kemudian value 2 untuk gaya belajar visual. Kita klik add, klik OK. Ya. Nah, ini adalah gambaran data dari uji PISR eksak. Selanjutnya masuk ke menu Analyze. Sekali lagi masuk ke menu Analyze, Descriptive Statistik, kemudian pilih yang cross tab. Kita klik cross tabnya. Nah, yang jenis kelamin kita masukkan ke row, kemudian gaya belajar kita masukkan ke kolom. Nah, di row jenis kelamin ini sudah kita ketahui jumlahnya 2 row, yaitu laki-laki dan perempuan. Kemudian di kolom gaya belajar, jumlah kolomnya adalah 2, kinestetik dan visual. Jadi ini disebut dengan tabel kontingensi, 2 untuk jenis kelamin dan 2 untuk gaya belajar. Jadi disebut dengan tabel kontingensi 2 kali 2. Lanjut ke menu statistik. Seperti biasa kita centang chi-square. Jadi di SPSS yang terbaru ini tidak dimunculkan untuk uji PISR eksak, karena uji PISR eksak ini sudah menjadi bagian dari chi-square. Kita klik continue, kemudian jangan lupa di cell-nya kita aktifkan expected-nya, kemudian row-nya dan kolomnya. Con observed itu maksudnya apa? Maksudnya ini adalah frekuensi observasi, frekuensi aktual, makanya disebutnya aktual con gitu. Kalau expected maksudnya adalah frekuensi harapan, jadi disebutnya frekuensi yang diinginkan dari uji PISR eksak ini. Kita klik continue, kemudian klik OK. Nah, hasil dari uji PISR eksak menggunakan SPSS ya, versi yang terbaru ini diperoleh hasil pengujian di kolom yang pertama. Jadi ada jenis kelamin dan gaya belajar. Sudah ada proses pengujian sebanyak 40 responden terproses dengan sempurna 100% dan tidak ada data yang tidak terproses, artinya 0 dan persennya 0,0%. Nah, ini menandakan bahwa uji PISR eksak ini tidak ada kendala. Nah, selanjutnya kita fokus ke pengujian yang kedua hasilnya. Nah, uji PISR eksak ini kita harus fokus pada angka yang ada di count dan di expected count-nya. Jadi di count tidak boleh ada angka 0, kemudian di expected count-nya tidak boleh ada angka di bawah 5. Kita klik count-nya, kemudian kita peroleh hasil bisa dilihat bersama-sama. Di kolom count-nya itu ada angka 9, kemudian di kolom count yang visual itu diperoleh nilai 8, sebanyak 8. Tetapi di perempuan kita lihat jumlah count-nya 0. Untuk gaya belajar kinestetik dan untuk gaya belajar visual jumlah aktual count-nya itu 23. Nah, dari sini sudah bisa dipastikan bahwa ini harus dilanjutkan dengan menggunakan uji PISR eksak seperti itu. Nah, kemudian di sel expected count-nya kita lihat ada angka, ada frekuensi harapan yang di bawah 5, yaitu di gaya kinestetik sebesar 3,8. Ini jelas kurang dari 5, sementara di
visual itu 13,2 untuk jenis kelamin laki-laki. Untuk jenis kelamin perempuan saya pikir aman angkanya 5,2, meskipun ini sangat dekat sekali dengan syarat angka 5, nilai 5, tetapi tidak masalah. Dan di expected count yang jenis kelamin perempuan serta gaya belajar visual itu angkanya lumayan besar, jadi sangat aman. Nah, dilihat dari hasil perolehan aktual count dan expected count-nya, di mana aktual count di jenis kelamin laki gitu ya, gaya belajar kinestetik itu diperoleh expected count-nya di bawah 5, sehingga ini untuk uji chi-square tidak berlaku keakuratannya, sehingga perlu menggunakan uji Pisser eksak. Nah, di mana kita bisa melihat hasil uji Pisser eksaknya? Itu bisa langsung ke hasil pengujian yang terakhir di kolom Pisser eksak test. Itu kita fokus di hasil signifikansi dua sisi, yaitu diperoleh angka sebesar 0,000. Ini menandakan bahwa sesuai dengan dasar pengambilan keputusan dari uji Pisser eksak yang mengatakan bahwa dasar pengambilan keputusan uji Pisser eksak yaitu dengan membandingkan nilai signifikansi pada dua sisi. A, jika nilai signifikansi kurang dari 0,5 kurang dari 0,05, maka terdapat hubungan antara jenis kelamin dengan gaya belajar siswa. Kemudian yang B, atau jika nilai signifikansi lebih besar dari 0,05, maka bisa dikatakan tidak terdapat hubungan antara jenis kelamin dengan gaya belajar siswa, sehingga bisa disimpulkan bahwa berdasarkan perolehan hasil uji Pisser eksak bisa ditarik kesimpulan bahwa terdapat hubungan antara jenis kelamin dengan gaya belajar dengan perolehan signifikansi pada dua sisi itu lebih kecil daripada 0,05, yaitu sebesar 0,000, seperti itu. Itu adalah hasil resume akhir dari proses uji Pisser eksak. Demikian video tutorial untuk uji Pisser eksak kali ini. Semoga bermanfaat dan mudah dipahami. Mohon untuk like, share, dan subscribe untuk membuat konten-konten analisis statistika lebih banyak lagi. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.